Ya, selamat pagi teman-teman. Apa kabar Anda? Ini Sabtu 16 Agustus 2025. Ini tumben Asaadah nggak ada bunyi kajian. Libur juga ya. Biasanya kalau di Masjid Asaadah ini ada kajian subuhnya juga setiap Sabtu. Mana kayaknya libur. Perpal karena mau 17-an. Nggak tahu ya. Tuh bunyi tuh ada. Nih saya selalu tuh yang kayak gini nih. Tuh masih ada, cuma nggak kedengeran suaranya di saya. Kecil banget. Kedengeran tuh ada suara gitu. Kajiannya jalan. Tuh. Nih masih ada kajiannya, kajian subuhnya tiap Sabtu. Tadinya saya mau ikut, cuman ya karena ada sesuatu jadinya enggak. Jadi teman-teman, saya kenapa salut ya. Walaupun momennya 17-an masjid tetap gelar kajian. Ya karena itu kan bagian dari investasi leher ke atas teman-teman. Menimba ilmu, nambah wawasan, mengupgrade kualitas iman dan takwa kita kepada Allah gitu ya. Jadi kucing aja sampai lari tuh, gonggong. Jadi bagus gitu. Nih bunyi. Sebenarnya ngomongin uang di masjid itu boleh teman-teman. Ngomongin tentang kekayaan, cuan, kesuksesan, keberhasilan, kejayaan boleh di masjid teman-teman. Kayak yang kita pernah bahas ya, bagaimana menjadi kaya dalam keadaan muslim atau kaya sebagai seorang muslim gitu. Itu boleh teman-teman nih. Senjata. Itu boleh. Pak, tapi kan jemaah kita nih sebagian besar orang-orang yang udah pada pensiun, orang yang udah nggak kerja ya kan. Pertanyaan ya situ tanya, emangnya pensiunan nggak boleh kaya gitu? Emangnya orang kalau udah pensiun terus boleh gitu ngemis duit ke anak gitu? Boleh gitu berharap anaknya ngasih duit terus gitu? Ya kalau anaknya belum berkeluarga nggak apa-apa. Kalau anaknya nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, nggak punya keinginan, nggak punya harapan yang pengen diwujudin sih ya nggak apa-apa gitu loh. Ya tapi kalau anaknya belum berkeluarga, tapi dia pengen fokus ke pekerjaannya, dia pengen fokus ke karirnya, dia pengen fokus dengan mewujudkan cita-citanya, mewujudkan harapannya, mewujudkan keinginannya, angan-angannya, pengen sukses, pengen mapan lah. Gimana coba kalau udah kayak gitu? Ini belum berkeluarga. Gimana kalau anaknya udah berkeluarga? Nah itu malah lebih runyem lagi. Udahlah biaya hari-hari buat keluarga kecilnya, ini lagi mesti ngasih duit ke orang tua. Nah itu. Teman-teman semuanya, para pemirsa, para netizen ya, tanya kalau kayak gitu, emangnya pensiunan kagak boleh produktif gitu? Emangnya pensiunan gak boleh kaya? Emangnya pensiunan gak boleh sukses gitu? Anda mau tahu gak? Sebagian yang ikut acaranya Tung di Semua Ringin, sebagian yang ikut acaranya Bosman Mardigu, Millionaire Bootcamp itu sebagian diantaranya adalah para pensiunan loh. Tapi mereka gak pengen cuman sekedar nganggur, diem di rumah, berharap banyak sama anak, kasih duit gitu kan.
berharap dinafkahin sama anak gitu kan. Dia nggak mau begitu, dia maunya ikut timba investasi ke atas gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau kaya dalam keadaan muslim, dibahas di masjid itu nggak apa-apa. Jadi jangan berputar di situ aja pembahasannya, ya kan? Jangan berputar di situ aja, gitu loh. Bukannya apa-apa, ya. Karena kadang kita perlu membuka sebuah horizon atau cakrawala baru dalam beragama Islam itu. Kita jarang membahas tentang ekosistem lingkungan misalkan. Apalagi yang ini. Gimana caranya berdaya gitu. Ya, nggak apa-apa kalau di masjid kita ngomong orang Islam tuh harus kaya agar bisa bantu sesama, harus kaya agar bisa menolong membantu sesama saudara-saudari seagama Islam gitu. Nggak apa-apa teman-teman, malah harus kita dakwah seperti itu. Nggak melulu kita bicara tentang ini aja, nggak melulu kita bicara tentang itu aja gitu loh. Jadi boleh teman-teman, sekalipun ya kita tahu yang tadi saya bilang, jemaah masjid itu sebagian besar adalah orang-orang yang udah pada pensiun, orang-orang yang udah pada nggak kerja, orang-orang yang udah pada tua. Ya pertanyaannya gini lah, ya masuk ya mereka cuma bergantung sama anak? Ya nggak mungkin banget lah. Tanya, antum nanya, makanya harus berani nanya. Emangnya pensiunan nggak boleh kaya? Emangnya walaupun saya udah pensiun nih, apa saya nggak boleh kaya? Saya nggak boleh sukses gitu? Saya nggak boleh mapan gitu? Justru kalau kita udah pensiun kerja nih, ya dapat duit dari kantor kita pensiun, diputar uangnya, bikin usaha, bikin bisnis. Maka kalau mau cuan terus, belajar dari orang Tiongkok. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan, ya belajarlah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ke negeri Tiongkok, Bisin katanya. Karena selain lokasinya jauh, itu relevan dengan zaman sekarang. Dulu Tiongkok, China belum ada apa-apanya dibanding tetangga-tetangganya, jauh. Ya, sekarang negara dengan peradaban tertua di dunia yang masih berlanjut, all this continuous civilization in the world, gitu ya. Waduh, udah ini kita bicara secara kualitatif ya. Secara kualitatif ya, udah jauh di atas Jepang, udah jauh di atas Korea Selatan, udah jauh di atas tetangganya sendiri, Mongolia. Coba, dengan New Silk Road itu, dengan One Belt One Road One Initiative itu, dengan ekonominya yang sekarang ini ya. Dan mental orang, kenapa orang-orang Tionghoa itu bisa sukses di mana aja mereka ini. Karena kalau mereka benar-benar dedikatif. Kalau masalah uang itu mereka dedikatif. Cuan. Mereka tuh semangatnya membara gitu loh. Nggak setengah-setengah. Ya, nggak setengah-setengah. Makanya kalau mau kayak gitu, belajarlah dari orang Tiongkok, belajarlah dari orang Cina gitu loh. Belajar dari orang Tiongkok, benar, serius. Kalau mau kayak gitu, ya jangan dilihat dari yang lain. Makanya, nah ini saya bilang,
Nah ini kalau mau kaya jangan menge-menge, please. Janganlah Pak belajar. Kenapa? Ini komunis Pak, nggak beragama. Ngengengmu itu nggak beragama. Komunis itu ideologi politik, bukan agama. Masalah mereka nggak beragama atau beragama, ranahnya udah beda teman-teman. Itulah kebanyakan orang kita tuh menge-menge. Karena kebanyakan menge-menge kagak kaya-kaya. Jadi bukan cuma sistem aja yang berperan menciptakan jurang pemisah yang begitu lebar antara yang kaya dan yang miskin. Lah kita sendiri juga tambah bikin lebar. Sadar gak sih? Sadar gak sih kalau kita makin memperlebar jarak antara yang kaya dan yang miskin? Kita sendiri yang buat. Sadar gak itu? Sadar gak sih? Dengan apa? Ya banyak menye-menye, banyak omon-omon, banyak mulut. Ya. Dikasih ijazah amalkan ini, menge-menge, macam-macam. Dikasih ilmu, kasih jalan jadi kaya oleh para motivator, para coach, para trainer, para motivator, para sugestor gitu ya. Wah, ngomong lagi, wow, segala macam. Didoktrin, disugesti, ya kaya biar kita bisa berdaya guna bagi diri sendiri, berdaya guna bagi orang lain, paling nggak minimal nggak nyusahin orang tua, nggak jadi beban keluarga dan seterusnya gitu. Ngomong lagi, wow, segala macam. Tanpa sadar kita juga berkontribusi membangun jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Sadar nggak? Kalau sebenarnya kita juga turut berkontribusi dalam lebarnya jarak antara yang kaya dan yang miskin di Indonesia Raya ini. Sadar nggak? Sadar nggak itu? Jadi walau pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa merapatkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin jadi setara, jurang yang lebar ini ditutup serapet-rapetnya, tetap aja kita berkontribusi. Berkontribusi bikin lubang pemisah antara kaya dan yang miskin ini nggak bakal bisa rapet nutupnya. Kenapa? Mentalitas miskinnya masih ada. Kitanya masih mental miskin. Ya. Orang banyak ngomong-ngomong ini menge-menge kayak gitu. Itu ketahuan banget mental miskinnya masih ada, teman-teman. Nah, di masjid boleh nggak kita bahas tentang membuang mental miskin dari umat Islam Indonesia? Boleh. Boleh, sangat boleh. Sangat bisa. Pertanyaannya yang larang siapa? Itu aja dulu. Ya. Yang larang mengkaji kayak gitu siapa? Itu nggak ada kan? Ya udah bahas aja, masukkan itu jadi bahan kajian. Membuang mental miskin dari kehidupan sehari-hari umat Islam Indonesia. Kajiannya, temanya itu bikin. Nggak apa-apa, silakan jalan, go for it. Iya nggak? Iya dong. Itu boleh sekali dibahas. Yang larang siapa? Nggak ada kan? Sudah, jalan. Pakai dalilnya. Banyak dalil tentang kayak gitu di Al-Quran, di hadis Hasan Sahih banyak sekali. Di kitab-kitab para alim ulama banyak sekali.
Benar gak? Iya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, walaupun demografi jemaah masjid ya kita udah tahu lah, oke? Nggak apa-apa bahas tentang kayak gitu, feel free aja. Gak melulu bahasannya tentang hadis ini, ayat Al-Quran tentang itu. Gak melulu tentang itu. Ayat Al-Quran yang tentang kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, kejayaan banyak. Inna fatahna laka fatham mubina, surah Al-Fatihah ayat 1. Tuh. Itu kan bisa jadi acuan, bisa jadi bahan bahasan bagaimana kita memenangkan pertarungan melawan kehidupan. Inna fatahna laka fatham mubina, tuh contohnya. Bener gak? Iya. Jadi nggak apa-apa kan. Kecuali kalau berdagang di dalam masjid, nah itu nggak boleh. Berdagang di dalam masjid itu nggak boleh. Ya, tapi kalau ngomongin masalah bagaimana sukses di masjid, itu boleh, silakan. Bagaimana cara jadi orang kaya dalam keadaan muslim di dalam masjid, boleh. Gitu. Begitu. Jadi makanya teman-teman ya. Makanya jadi teman-teman semuanya, saya cuma ngajak gini ya. Kepada seluruh para DKM masjid ya. Jangan malu gitu loh, jangan ragu gitu loh. Mendorong umat Islam itu jadi kaya. Ya, bikinlah kajian yang kaitannya dengan apa yang kita pernah bahas itu. Menjadi kaya dalam keadaan muslim. Boleh teman-teman. Mati pun juga dalam keadaan muslim. Kita kaya dalam keadaan muslim. Mati pun, meninggal dunia pun, wafat pun dalam keadaan muslim. Itu boleh dibahas. Jangan ragu gitu loh. Dalil dalam Quran, dalam hadis itu banyak sekali yang kayak gitu. Ya. Supaya apa? Supaya kita juga ya istilahnya jadi umat yang produktif lah. Jangan jadi umat yang hanya bergantung kepada satu pihak gitu. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat pagi, sampai jumpa.